Ketika dolar saat ini harganya melonjak per hari 300-an poin, melemah dari 15.600, 16.000, kemudian 16.200. Saya tidak tahu esok hari berapa nilainya atau bulan depan kemana. Ini hanya contoh gerakan liar mata uang membuat saya teringat di tahun 98 di mana dolar juga lagi dihit melonjak 350-an rupiah per hari. Saya tidak mengatakan bahwa kali ini rupiah dihit economic hitman seperti tahun 98. Namun dolar saya tidak tahu apakah akan jadi 20.000 atau tidak. Kita tidak ngomong ke sana. Hanya saya mengatakan harga dolar rupiah saat ini kondisinya volatile. Selama wabah pandemi corona ini, harga dolar bisa naik, bisa turun, dan sangat ekstrim. Di pasar uang yang volatile tersebut membuat kondisi pasar bingung. Anda mau jual barang berapa harga pastinya jadi bingung. Anda naik kurang tinggi, Anda rugi. Naikkan ketinggian, orang tidak beli. Saya ada cerita pengalaman pribadi. Di tahun 98 dolar naik dari 3.000 menjadi 14.000 dalam hitungan bulan. Namun ada dalam satu masa kurang dari seminggu dolar naiknya 5.000 poin, di mana setiap orang seakan tidak percaya ada apa dengan rupiah. Ketika harga 12.500, saya ke bank mencairkan uang senilai 13.000 dolar, di mana dengan tunai saya bawa uang tersebut ke showroom Toyota. Saya tanya berapa harga Toyota dan Cruiser waktu itu. Mereka mengatakan harganya kemarin 200-an juta pak, tapi hari ini sebentar ya pak. Mereka tanya sana sini, lalu pemimpinnya mengatakan 230-240 juta bapak mau? Saya bilang 230 jadi. Lalu dalam sekejap uang 230 juta saya serahkan. Kurang dari 2 jam mobil itu keluar dari showroom beserta surat-suratnya saya bawa. Tahukah sahabat, lusanya harga mobil tersebut di showroom adalah 900 juta rupiah. Harga di Jepang adalah 50.000 dolaran kira-kira kala itu. Mereka gagap menilai harga berapa yang wajar. Kemarin 200 jutaan mereka sudah bingung karena nggak ada yang beli. Modal mereka dapat 180-an juta lah kira-kira. Ketika saya bayar 230-an juta, wajah mereka sumringah senang. Namun saya lebih senang karena beli mobil diskon 60%. Itulah peluang yang saya ambil waktu itu. Tahukah sahabat, harusnya di market volatile showroom tidak jualan, tutup saja atau stay away from the market. Malah rugi Anda kalau dagang. Itu kalau kita bicara non-durable goods atau barang yang tidak habis dipakai. Kalau durable goods seperti sabun, sampo, barang-barang yang habis dipakai, ini lebih bingung lagi. Toko Anda telat menaikkan harga, Anda rugi. Anda naikkan ketinggian, orang tidak beli. Barang jadi kadaluarsa. Kemudian Anda beli lagi ke wholesaler, harga naik. Sama dengan harga jual Anda kemarin. Anda rugi tenaga, rugi gaji. Margin dagang 20% itu akan kurang kalau melihat lonjakan dolar saat ini. Namun karena kita lagi dagang, kita lagi tiap hari lagi sibuk dengan kesibukan sehari-hari, kita tidak melihat gerakan dolar yang melejit tiba-tiba. Tahu-tahu sudah terjadi. Perusahaan pabrik telah menaikkan harga karena bahan baku mereka ada unsur importnya naik dan kita jadi bingung. Disinilah momen kecepatan berpikir Anda dan bertindak Anda harus terlatih. Disinilah kita sebagai pebisnis kecil harus terus update dengan berita luar negeri karena negara kita memang masih bergantung dengan barang-barang negara lain dan mata uang negara lain. Baik, kita kembali di awal. Di sini saya mau mengingatkan ada musim di dalam berbisnis. Ada musim semi atau summer di mana semua mekar indah. Ada musim gugur atau fall, autumn di mana bunga-bunga jadi layu dan mulai rontok karena akan masuk musim dingin atau winter di mana pohon biasanya hanya menyisakan batangnya saja demi survival kelangsungan hidup mereka. Di saat winter lewat, maka ada musim spring di mana tunas-tunas muda mulai tumbuh yang akan meriah di musim semi atau summer beberapa saat lagi. Itulah 4 siklus musim di dalam negara subtropis. Namun bisnis dan ekonomi juga mengenal 4 musim tersebut. Dalam 4 musim bisnis ekonomi di mana normal siklusnya kira-kira 10 tahun, namun di masa extraordinary ada yang luar biasa juga, terkadang musim seminya lama, musim rontok fallsnya sebentar, bahkan winternya musim dinginnya sebentar, balik cepat lagi ke musim spring atau summer di masa berlawanan. Seperti zona tahun 1900 sampai 1930 itu winternya lama sekali, banyak dan berkali-kali. Di masa tersebut puncaknya adalah Perang Dunia Kedua di mana surat-surat hutang dan surat berharga disapu rata. Dunia main baru sejak tahun 45. Kita lompat sebentar di tahun 97-98 yang di ASEAN sampai 2004 baru recover. Bayangkan 6 tahun recovernya. Kalau 2008, tahun 2010 sudah recover. Bahkan tahun 2011-2012 boom komoditas, summernya panjang hingga tahun 2018 kemarin. Itu di banyak negara. Di Indonesia agak beda. Polisi kebijakannya sejak 2017 mungkin mulai salah langkah, sudah mulai fall duluan karena saya secara pribadi 2018 sudah siap-siap masuk ke winter. Internal hibernasi sudah dilakukan. Jadi ketika 2020 saat
ini, winter, organisasi kami sudah 2 tahun melakukan simulasi krisis ini yang saya duga sampai 2021. Bahkan masih berat. Oke, jadi bagaimana pebisnis yang baru 5 tahunan, usianya baru 20 tahunan, 30 tahunan, yang belum mengenal dengan namanya 2008, yang belum mengenal namanya peristiwa 98, yang masuk di masa summer lagi. Sektornya retail, bahan bakunya ada unsur impor yang selama ini musim semi. Ya semuanya mudah lah waktu itu. Maka di masa corona masih berpengaruh, sebaiknya shutdown dulu bisnis Anda. Maaf ya, terkesan kejam ya. Tapi Anda bergerak malah lebih jauh lagi terperosok dalam lumpur sedot. Selagi shutdown, cari bahan baku yang tidak bergantung pada impor, tidak bergantung di luar unsur dalam negeri Indonesia. Cari segera substitusi pengganti bahan impor tadi. Kalau tidak ada, buat. Selain itu ada lagi SDM Anda dan Anda belajar digital.